Kita berbincang mengenai prediksi ekonomi maupun politik dari 2015 mendatang, dan ini sudah sampai di bagian akhir kami. Mungkin bisa kesimpulan begitu ya. Mungkin masyarakat ingin tahu mungkin dari masing-masing pengamat begitu ya, apa yang summary yang kesimpulan yang akan terjadi di tahun 2015 ini, Bang Kodari. Ya, kuncinya 2015 tetap saya kira KIH dan KMP ya. Masih menjadi hot topic itu ya tetap di sana politik. Kuncinya. Karena relasi pemerintah itu dengan parlemen misalnya itu ditentukan oleh komposisi KIH dan KMP. Nah, masalahnya sekarang KIH dan KMP ini terdiri dari partai-partai politik. Dan partai politik ini ada yang sudah Kongres, Munas, ada yang belum. Nah, yang menariknya adalah yang sudah Kongres dan sudah Munas pun juga ternyata belum tuntas gitu loh. Masih bermasalah, masih konflik gitu. Jadi kita memang agak sulit memprediksi bagaimana relasi presiden dengan DPR ke depan ketika persoalan partai politik ini juga belum beres. Begitu. Baik, kalau Bu Henry mungkin masyarakat yang ingin tahu adalah bagaimana nanti BBM ini kan sudah diturunkan begitu, sementara harga-harga bahan pokok tidak lagi turun, tidak mungkin diturunkan begitu. Nah, ini kondisi-kondisi yang nyata dialami oleh masyarakat sehari-hari mungkin yang bisa dirasakan. Iya, di 2015 memang ada beberapa tekanan lagi ya terhadap ekonomi. Kalau tadi saya katakan bahwa sebenarnya punya potensi yang besar dalam pertumbuhan, paling tidak lebih baik dari 2014, tetapi bagaimana kemudian mengelola seperti misalnya inflasi. Ada imported inflation yang diakibatkan oleh pelemahan nilai tukar rupiah karena penguatan dolar. Kemudian juga ada tekanan inflasi akibat mungkin BBM sudah diturunkan harganya. Tapi tadi dikatakan kan inflasi itu bukan berarti harganya turun ya. Artinya daya beli masyarakat tidak kemudian membaik dengan BBM diturunkan karena harga-harga tidak otomatis kemudian turun. Dan 2015 ada potensi kemungkinan ada kenaikan LPG 3 kg. Kalau itu impaknya jauh lebih besar daripada 12 kg. Kemudian juga ada TDL. TDL sudah pasti akan naik juga. Jadi ini memang banyak sekali hal-hal yang bisa menekan dari sisi inflasi. Yang artinya masyarakat itu harus berjaga-jaga untuk ini. Yang lain sebenarnya dari sisi pemerintah sendiri, karena pemerintah ini akan lebih ekspansif ya, investasi pemerintah maupun swasta akan lebih besar, maka bagaimana kemudian pengelolaan dari defisit neraca transaksi berjalan. Karena kita tahu bahwa industri kita itu ketergantungan impornya tinggi, jadi investasinya tinggi, kemudian impor juga tinggi. Nah, kalau kemudian ekspor tidak bisa kita dorong, maka ini kan ada tekanan lagi di dalam. Tadi yang saya dengar dari Bu Henry adalah semuanya tampaknya serba naik, serba mahal begitu ya. Jadi janji manis apa yang bisa dirasakan oleh masyarakat di tahun ini yang bisa dinikmati dari sisi ekonomi terutama? Ya, kita kalau tadi yang kita harapkan akan bisa dinikmati adalah tadi kalau ada pembaikan ekonomi, maka kemudian redistribusi tadi, pemilihan sektor-sektor itu yang harus dilakukan oleh pemerintah ya, karena jangan kemudian hanya tekanannya saja, tapi berikan juga peluang. Karena gini, kalau inflasi tidak harus rendah untuk negara berkembang nggak masalah. Yang penting dia ada potensi peningkatan pendapatan. Nah, itu dia mengejar pendapatan yang lebih tinggi begitu ya. B. Iya, menarik ya. Yang menariknya nanti pusat gaduh itu justru di pemerintahan Jokowi dengan diangkatnya kepala staf kepresidenan yang kalau kita buat skemanya adanya di mana kan nggak jelas. Kalau kepala staf Gedung Putih jelas, memang staffing. Membantu kepada para pengambil keputusan. Ini di mana nanti? Ya kan tempatnya? Apakah semacam Perdana Menteri? Nah, kita pengen nonton. Saya kalau dijual aja karcisnya ya kan, saya beli tuh karcis, saya mau lihat kegaduhan ini. Asyik betul ini pemerintah bakal berantakan. Asyiknya luar biasa. Jadi oleh karena itu inilah yang akan menghibur kita. Ya kan? Kalau dari segi ekonomi perut kita pasti lapar. Hidup bakalan susah. Tapi lihat tingkah laku pemerintah dan para politikus di Senayan itu hiburan tersendiri. Masya Allah. Oke, terima kasih banyak Bang Ridho Saidi, Bu Henry dan juga Bang Kodari bersama kami di Editorial Sepekan pada malam hari ini. Terima kasih, selamat malam, dan tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada Anda telah bersama kami hingga akhir, dan selamat menikmati akhir pekan Anda di awal tahun baru ini. Selamat malam, saya Sela Wangkar. Seemed like it was yesterday when I saw your face. You told me how proud you were, but I walk away.
what I know today. Ooh, I will hold you in my arms. I will take the pain away. Thank you for all you've done. Forgive all our mistakes. There's nothing I won't do.